Teman-teman, apa itu bahasa? Sistem lambang bunyi. Begitulah mereka menyebutnya. Sistem yang dibangun tidak dalam waktu semalam. Sistem yang dibangun dalam waktu yang sangat lama. Di dalamnya terdapat peradaban, sejarah, dan juga kebudayaan. Dan teman-teman, inilah Fikulugoh Fitirasatil Lughawiyah Indal Arab. Teman-teman, Fiqhul merupakan ilmu yang mempelajari bahasa secara mendalam, baik dari unsur karakteristiknya, budaya, makna, dan apapun hal-hal yang berkaitan dengan bahasa itu sendiri. Ilmu ini berkembang secara pesat dari zaman jahiliyah menuju zaman modern yang kita rasakan sampai saat ini. Fiqhul terbagi menjadi 4 masa, yaitu masa jahiliyah, masa kedatangan Islam, masa fiqhul klasik, dan juga masa fiqhul modern. Pada zaman jahiliyah, bahasa Arab belum memiliki kaidah bahasa yang baku, sehingga pada masa tersebut hanya ada percakapan secara oral ataupun lisan, atau secara tertulis melewati syair-syair, sehingga pada masa itu pula tidak ada kajian-kajian ilmiah mengenai bahasa. Selanjutnya, pada masa kedatangan Islam. Pada masa ini, bahasa mulai mengalami perkembangan secara signifikan dikarenakan adanya wahyu yang diturunkan, yaitu Al-Quran, menggunakan bahasa Arab. Nah, dari hal tersebut, mulai muncul banyak kekhawatiran jikalau bahasa tidak dipelajari, akan banyak muncul kekeliruan dalam memahami teks-teks Al-Quran. Memasuki masa fiqhul klasik. Pada masa ini, bahasa mulai dikaji secara sistematik. Muncul beberapa tokoh seperti Ibnu Faris yang pertama kali menggunakan istilah fiqhul. Juga dalam karyanya yang berjudul As-Sahabi. Namun, dalam masa ini, fiqhul dan juga ilmu lughah belum dibedakan secara spesifik. Yang terakhir memasuki masa fiqhul modern. Pada masa ini, bahasa sudah dikaji lebih spesifik dan juga lebih ilmiah. Pada masa ini juga sudah dibedakan antara ilmu lughah dan juga fiqhul yang mana sebelumnya belum dibedakan dan juga masih menjadi satu di masa fiqhul klasik. Pada masa ini juga, kajian bahasa sudah dipengaruhi oleh linguistik modern dan juga kajian orientalis. Adapun tokoh-tokoh yang muncul pada masa ini seperti Muhammad Mubarak, Abdul Wahid Wafi, dan juga Subhi Soleh. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan fiqhul klasik dan juga modern. Jadi untuk perbedaan fiqhul klasik, yang klasik itu lebih bersifat teologis, sedangkan fiqhul modern lebih bersifat teologis dan ilmiah. Perbedaan yang kedua, jadi fiqhul klasik itu belum ada perbedaan yang khusus antara ilmu fiqhul dan ilmu linguistik. Sedangkan fiqhul modern itu lebih khusus dan memiliki konsep yang berbeda dengan ilmu linguistik Arab. Oke, lalu perbedaan selanjutnya yaitu yang fiqhul klasik belum mengenal istilah rumpun bahasa Semit, sedangkan dari fiqhul modern sendiri sudah mengenal rumpun bahasa Semit. Selanjutnya, fiqhul klasik itu didominasi dengan kajian karakteristik ujaran bahasa Arab dan cara-caranya diungkapkan. Sedangkan fiqhul modern itu membandingkan bahasa Arab dengan bahasa rumpun Semit. Terakhir, fiqhul klasik mendeskripsikan pertumbuhan bahasa Arab saja. Sedangkan fiqhul modern menerangkan pembagian dan teori-teori cara bahasa Arab berkembang. Nah, tadi kan kita sempat bahas sedikit tentang perbedaan fiqhul dan ilmu lughah. Yang pertama itu perbedaannya itu terdapat 2. Yang pertama itu pendekatan kajiannya dan 2 cakupan kajiannya. Jadi cakupan kajian ilmu fiqhul itu jauh lebih luas dibandingkan ilmu linguistik. Sedangkan kalau pendekatan kajiannya itu pendekatan fiqhul itu lebih historis komparatif, sedangkan ilmu linguistik lebih deskriptif. Selanjutnya, kita kan tadi sempat menyinggung tentang belum mengenal istilah bahasa rumpun Semit. Nah, apa sih Semit itu? Jadi, Semit adalah istilah bangsa-bangsa Semit, menunjuk pada bangsa Aramaik, bangsa Fonisia, bangsa Yahudi, bangsa Babilonia, Assyrian, bangsa Arab, dan Yaman. Istilah Semit ini pertama kali dikenalkan oleh
linguis Jerman, yaitu August Ludwig von Schlosser. Dia menggunakan istilah ini untuk merujuk pada kelompok bahasa yang memiliki hubungan erat seperti bahasa Arab, Aramaik, dan Ibrani. Terakhir, untuk objek kajiannya sendiri, menurut Yacob, pembahasan Fikologo itu mencakup dua topik utama. Yang pertama itu tentang penelitian kosakata kamus dan hal-hal yang berkaitan dengannya, ditambah dengan kosakata ditinjau dari segi makna dan keistimewaannya, serta sinonim dan akronimnya. Yang kedua, itu mencakup studi umum tentang pengantar ilmu, seperti pembahasan tentang dialek-dialek, seperti dialek Mesir dan dialek Arab, Arab Saudi. Lalu membahas tentang fungsi bahasa, asal-usul dan sumber-sumbernya, ide analogi, dan takwil. Kemudian ditambahkan pembahasan yang mencakup problematika dan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup dari kajian Fikologo. Nah, ruang lingkup kajian Fikologo dalam konteks akademik itu mencakup 6. Pertama, sejarah bahasa. Kedua, perkembangan bahasa Arab. Ketiga, karakteristik bahasa Arab. Misalkan bahasa Arab itu memiliki karakteristik verbanya biasanya terdiri dari 3 huruf gitu. Lalu bahasa Arab merupakan bahasa tipe yang fleksi. Selanjutnya itu ada faktor yang memengaruhi perubahan bahasa, sejarah terkait kebudayaan, dan juga terakhir ada dialektologi, yaitu ilmu-ilmu tentang dialek, karena dialek di bahasa Arab itu ada cukup banyak dan ini adalah gambar-gambar dari dialeknya. Oke teman-teman, kita lanjut ke metode dalam Fikologo. Nah, menurut Al-Hammad ada 4 metode yang paling masyhur. Yang pertama yaitu ada metode deskriptif. Nah, metode deskriptif ini berfokus pada penelitian fakta linguistik dalam kurun waktu yang terbatas melalui pengamatan langsung terhadap suara manusia dan karakteristik huruf. Nah, contoh dari metode ini yaitu penelitian terhadap cara pengucapan huruf-huruf al-haq di suatu daerah tertentu untuk mengetahui karakteristik bunyi secara spesifik. Kemudian metode yang kedua ada metode historis. Nah, metode ini meneliti perkembangan suatu unsur bahasa dari masa satu ke masa lainnya untuk melihat perubahan maknanya. Contoh dari metode ini yaitu penelitian terhadap perubahan makna suatu kalimat yang terdapat dalam syair jahiliyah. Lalu kita melacak bagaimana kata tersebut itu digunakan pada masa Islam hingga bagaimana maknanya tersebut berkembang di masa modern ini. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode komparatif. Nah, metode ini membandingkan dua bahasa atau lebih untuk mengetahui persamaan atau perbedaan dalam struktur, bunyi, dan juga makna. Nah, contoh dari metode ini itu membandingkan bahasa Arab dengan bahasa serumpunnya, seperti membandingkan teks Arab dengan bahasa lain, dengan teks-teks lain dalam bahasa Ibrani, Aramaik, atau Suryani yang memiliki kesamaan bunyi atau akar kata. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode umum. Nah, metode ini merupakan metode yang digunakan oleh para linguis terdahulu untuk menetapkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu bahasa. Nah, contohnya yaitu penetapan kaidah nahwu yang melalui 4 cara, yaitu sima, kias, ijma, dan istishab. Nah, kemudian apa sih tujuan kita mempelajari ilmu Fikologo ini? Nah, untuk tujuannya sendiri itu ada 2 tujuan, yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis. Nah, tujuan teoritisnya yaitu yang pertama mengetahui sejarah bahasa Arab, kemudian juga mengetahui karakteristik cara orang Arab itu mengungkapkan ujarannya, dan juga memahami penggunaan makna-makna kosakata dalam konteks tertentu. Kemudian tujuan praktisnya yaitu yang pertama mempermudah pembelajaran bahasa Arab, terus juga memahami bahasa dalam Al-Quran dengan berbagai versi dialeknya, dan yang terakhir yaitu mempermudah memahami parol Al-Quran.